Selanjutnya, hukum duduk di atas kuburan. Duduk di atas kuburan nike adalah kita dimakruhkan duduk di atas kuburan kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan, tidak ada kebutuhan. Memang ada yang mengatakan haram. Yang mengatakan haram duduk di atas kuburan adalah berdasarkan hadis bahwa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa li'an yajlisa ahadukum ala jamratin. Andaikan kalian duduk di atas bara api, fatuhriqa sayabahu, lalu kain pakaiannya yang dia duduki, yang pakai duduk di atas kuburan, terbakar. Seandainya kalian duduk di atas bara api, lalu pakaian kita terbakar, fatahlusa ila jildihi, demikian juga kulitnya terbakar, khairun lahu, itu lebih bagus. Andaikan pakaian kita terbakar, kulit juga terbakar, melepuh karena duduk di atas bara api, itu lebih bagus. Min ayyajlisa ala qabrin, ketimbang kalian duduk di atas kuburan, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim rahimahullahu taala. Tapi para ulama mengkaji hadis ini, ternyata hadis ini punya asbabul wurud. Hadis niki punya sebab. Hadis ini sebabnya adalah dulu ada seseorang yang karena bencinya kepada orang yang meninggal dunia, karena bencinya, dendamnya, sehingga dia membuang kotoran, buang air besar di kuburan tersebut. Karena satu dan lain hal, dia buang kotorannya, ya nai menek lah bahasa kita. Ye lain menek le kuburan, lain nai menek. Mungkin karena dendamnya, karena dengkinya, dan lain sebagainya. Itulah yang diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barulah keluar hadis yang saya bacakan tadi, an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa siyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Andaikan kalian, pakaian kalian terbakar, kulit kalian terbakar karena duduk di atas bara api, itu lebih baik ketimbang kalian duduk di atas kuburan. Berdasarkan hadis inilah bahwa berdasarkan asbabul wurudnya, sebab hadis ini diucap oleh Nabi karena arak dengan buang air besar, buang air kecil di atas kuburan. Itulah sebab hadis ini. Berdasarkan asbabul wurud daripada hadis ini, para ulama radhiyallahu taala anhum ajmain mengatakan bahwa dimakruhkan kita duduk di atas kuburan, kita jalan di atas kuburan, liwat di atas kuburan, itu dimakruhkan. Ada yang mengharamkan, tapi terserahlah apakah kita akan mau mengambil yang mengatakan haram atau yang mengatakan makruh. Kapanlah itu dimakruhkan? Makruhnya adalah pertama apabila tidak ada hajat, tidak ada keperluan. Kalau ada hajat, ada keperluan, tidak makruh. Contohnya ada hajat. Misalnya, tidak mungkin kita akan sampai kepada kuburan yang lokasi yang kita akan tuju tanpa melewati kubur. Itu namanya hajat, itu boleh. Tidak makruh. Contoh hajat yang kedua adalah bagaimana caranya kita menimbun mayat, jenazah, kalau kita tidak injak dia. Itu namanya hajat, itu namanya keperluan. Makanya tidak makruh, diperbolehkan. Jadi tidak selamanya duduk di atas kuburan ini makruh. Kapan tidak makruh? Alias kapan bolehnya pirang tekanggu tukul di atas kuburan apabila ada hajat. Contohnya, darat totek tukul. Tidak ada jalan ke sana kecuali tempat itu. Dan tidak mungkin pelungguh makan timbun jenazah kalau kita tidak injak dia duduk di sana. Maka itulah diperbolehkan. Demikian juga adalah wa in lam yablal mayit. Mayit itu belum hancur. Kalau sudah mayit itu hancur, mayit nike sudah lebur karena mungkin sudah puluhan tahun, sekian tahun, lebur mayit nike, tidak apa-apa, diperbolehkan duduk di sana. Baru dimakruhkan atau yang mengatakan diharamkan apabila mayit nike masih utuh dan tidak ada hajat, tidak ada keperluan. Kalau ada hajat, ada keperluan dan sudah hancur, itu diperbolehkan. Ingat, kalau jenazahnya sudah hancur karena bertahun-tahun atau ada hajat, ada keperluan, tidak dimakruhkan
akan tapi diperbolehkan. Baru dimakruhkan kalau tidak ada hajat, jenazahnya masih utuh, tidak ada hajat keperluan, baru dimakruhkan. Dia mengatakan haram juga demikian. Tapi alhasil kesimpulannya untuk lebih ihtiyat, untuk lebih waspada adalah sebaiknya kita tidak duduk di atas kuburan. Ini masalah duduk di atas kuburan. Itu dijelaskan, masalah hukumnya ini adalah dijelaskan di dalam berbagai kitab-kitab fikih dijelaskan. Caranya adalah at-taqriratus sadidah yang sudah para santri-santriwati ketahui dan punya dan miliki kitab tersebut. Nanti cari di sana di bab jenazah, kalian akan jelas baca di sana bagaimana hukum daripada duduk di atas kuburan. Selanjutnya masalah yang kedua adalah doa tatkala tumput kubur. Doa yang pertama kita ngambil tanah, ini sunat. Ambil genggaman yang pertama kita baca minha khalaqnakum. Itu Al-Quran. Tambah lagi dengan doa Allahumma lakinhu indal mas'alah. Ya Allah, mudah-mudahan dia bisa menjawab nanti tatkala ditanya permasalahannya oleh Munkar dan Nakir. Ambil lagi segenggam tanah. Wa fiha nu'idukum minha khalaqnakum. Dari tanahlah kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha nu'idukum. Ambil tanah kembali, lepaskan di sana, kepada tanah juga kita akan kembali. Baca lagi doa yang kedua. Allahumma ftah abwabas sama'i li ruhihi. Ya Allah, bukakan pintu langit untuk roh almarhum atau almarhumah. Ambil tanah yang ketiga lagi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lepas tanah di atas kuburan. Maknanya adalah kembali kami akan dibangkitkan dari tanah. Kami dari tanah, masuk lagi ke tanah, akan keluar lagi dari tanah. Nah, pada yang ketiga ini baca lagi doa Allahumma jafil arda an jambaihi. Ya Allah, jauhkanlah tanahnya, kuburannya, agar dia tidak mendapat siksa dari tanahnya. Maksudnya akan tidak terletaklah bahasa kita. Jangan dijepit, jangan mendapat tempat azab di kuburnya. Itulah doa tatkala kita numput kubur. Siapa yang disunatkan? Ya orang-orang yang dekat di sana. Kalau misalnya kita layatkan 100 orang mau numput semuanya, ya luar biasa. Ya, siapa yang bisa, yang dekat-dekat sanalah, yang sekitar itu yang menumput atau nikah yang membaca doa tadi. Minha khalaqnakum. Paling kurang kalau tidak hafal doa yang tadi, minha khalaqnakum. Ambil lagi wa fiha nu'idukum. Ambil lagi wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sudah cukup. Okay? Tapi lebih bagus lagi yang pertama, minha khalaqnakum Allahumma lakinhu indal mas'alah. Ambil lagi wa fiha nu'idukum Allahumma ftah abwabas sama'i li ruhihi. Ambil lagi wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma jafil arda an jambaihi. Nah, itulah cara doa. Mau ditambah dengan Al-Fatihah silahkan, mau dibaca Yasin dan lain sebagainya silahkan, tidak dipermasalahkan. Masalah yang ketiga adalah membaca salawat, membaca qul huwallahu ahad. Biasanya kita membaca salawat dari masjid. Tatkala masjid berangkat, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Itu yang dibaca. Nyampe di kuburan, kita baca qul huwallahu ahad, zikir dan doa kita lakukan. Bagaimana hal ini sebenarnya? Dijelaskan dalam kitab Busyral Karim. Sudah jelas, masyhur kitab Busyral Karim. Yukrahu raf'us sauti hala sayri wa hala guslil mayyiti wa takfinihi wa wad'ihi 'alal qabri walau bi zikrin. Itu dimakruhkan. Itu kata Imam di dalam kitab Busyral Karim. Dimakruhkan bersuara, membaca selawat, membaca qul huwallahu ahad, falak, an-nas. Baik waktu terpandi sampai tamat dalam kubur, waktu berangkat semua dimakruhkan. Itu pada asalnya. Asal mula hukum alias dulu di zaman Nabi memang. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, semua sahabat-sahabat tatkala ponggok jenazah semua terdiam. Apa yang dia lakukan? Mereka hanya mengingat mati. Mengingat bagaimana setelah mati. Mengingat bagaimana proses yang namanya sakaratul maut. Setelah sakaratul maut, bagaimana huru-hara ahwalul qiyamah, huru-hara nanti di hari kiamat. Demikian juga ahwalul kubur, huru-hara yang ada di kubur. Itu yang disunatkan kita pikirkan. Ini hukum asal.
Tapi karena sekarang ini banyak yang bergosip, banyak yang ngalur, banyak yang ngidul, banyak yang bicarakan itu, bicarakan ini, maka tidak ada salahnya sebaiknya kita baca salawat tatkala berangkat dari masjid. Sampai di kuburan kita baca qul huwallahu ahad, kita berzikir, berdoa. Itulah yang paling bagus pada zaman-zaman kita sekarang ini. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Ziyad rahimahullahu taala, in adda sukutahum ila nahwi ghibatin kana aula liyashtagilu bizikri anha. Apabila sekiranya tatkala kita berzikir, kita membaca selawat di masjid, kita membaca qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, zikir, doa di atas di waktu kita di kuburan. Sebab itu mereka diam, bisa menjaga ucapannya, dia lebih ingat kepada kematian, dia lebih ingat Allah, ucapannya lebih bermanfaat, maka itulah yang lebih utama, kata Ibnu Ziyad rahimahullahu ta'ala. Kesimpulannya bahwa dulu memang di zaman Nabi, zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tidak baca selawat, tidak berzikir, berdoa seperti kita sekarang ini. Itu di zaman dulu. Tapi karena sekarang sudah beda, karena banyak kita yang berlayar, bahkan tatkala layatan kita banyak, ada yang bersolek, ada yang macam, ada yang begitu, yang begini, ada yang bicarakan itu, bicarakan ini. Untuk meniadakan semua itu, sebaiknya kita ajak dia dengan berzikir, berdoa, bersolawat, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bisa, kalian bisa, silahkan semua diam, mengingat mati, silahkan, tidak usah baca selawat. Semua diam, ingat mati, ingat Allah, mendoakan mayat, ya tidak usah berzikir dan berdoa. Tapi zaman sekarang ini, tenak zikir pun, ya ini lain unit ngeraos, lauk daya timu ubah. Nah itulah secara hukumnya, mudah-mudahan bermanfaat napi yang kami sampaikan niki, dan mohon maaf sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.